A. Produk, jasa, dan transaksi internasional bank konvensional. 1. Letter of credit, L atau C. Letter of credit merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi internasional. Dikarenakan adanya unsur janji pembayaran, sistem pembayaran ini menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Akan tetapi, hal ini dapat menyebabkan kegagalan dalam pembayaran ketika menggunakan sistem L atau C, sehingga diperlukan strategi penanganan yang benar dan sesuai untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan dalam transaksi. Dengan penggunaan L atau C, terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penerbitan. 2. Deposito valuta asing. Deposito valuta asing adalah produk simpanan DPK, dana pihak ketiga, dengan akad mudharabah yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan transaksinya dengan menggunakan mata uang asing. Pada dasarnya, deposito rupiah dengan deposito valuta asing ini sama saja. Yang membedakan hanyalah mata uang yang digunakan dalam bertransaksi. Namun deposito valuta asing ini masih jarang ditemukan di bank-bank syariah. Berbeda dengan deposito rupiah yang dapat kita temukan di bank syariah manajer. 3. Inkaso. Inkaso adalah jasa perbankan dalam proses penagihan utang atau lembaga keuangan untuk mengumpulkan pembayaran dari debitur yang belum melunasi kewajibannya. Layanan inkaso dapat memenuhi tuntutan tersebut akan lebih diminati oleh konsumen. Persaingan antara bank yang semakin ketat juga mendorong bank untuk berinovasi dalam memberikan layanan inkaso. Bank yang dapat memberikan layanan inkaso yang lebih baik akan memiliki keunggulan kompetitif. 4. Remittance atau remitasi merupakan jasa pengiriman atau penerimaan uang valuta asing dengan pilihan metode ke atau dari pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan suatu maksud atau motivasi tertentu melalui jasa perantara bank koresponden. Di luar negeri, transaksi remittance hanya dapat dijalankan oleh bank yang mendapatkan izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atas operasionalnya sebagai cabang devisa. Selanjutnya ada kebutuhan masyarakat akan produk jasa dan transaksi internasional bank. Yang pertama, untuk memudahkan transaksi internasional. Masyarakat memerlukan bank internasional untuk memudahkan transaksi internasional seperti impor dan ekspor barang atau jasa. Transaksi internasional ini dapat membantu meningkatkan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu sebagai pembayaran internasional. Kebutuhan ini sangat diperlukan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembayaran seperti transfer falas dan pembayaran tagihan. Selain itu, pembayaran internasional ini dapat membantu memudahkan transaksi bisnis dan perdagangan internasional. Selanjutnya yang ketiga, memudahkan pengiriman uang. Sangat diperlukannya pengiriman uang pada bank internasional yang memudahkan untuk mengirimkan uang kepada orang lain di luar negeri. Pengiriman uang ini dapat membantu memudahkan transaksi keuangan internasional seperti mengirimkan uang kepada keluarga atau teman di luar negeri, membayar tagihan internasional, dan mengirimkan uang untuk keperluan bisnis. Dan yang keempat, yaitu untuk menyimpan dan mengelola mata uang asing. Dengan menyimpan mata uang asing pada bank internasional, individu atau perusahaan dapat memanfaatkan berbagai keuntungan, seperti kemudahan dalam melakukan transaksi internasional, keamanan dalam menyimpan mata uang asing, dan fleksibilitas dalam mengelola mata uang asing. Dan yang selanjutnya ada dalil larangan syariah. Yang pertama, itu larangan riba. Larangan ini untuk mengambil atau memberikan bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam transaksi keuangan. Ada dalil surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti seorang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya. Yang selanjutnya ada hadis riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf al-Muzani. Nabi Muhammad SAW bersabda, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang kedua adalah larangan transaksi tidak jelas. Larangan untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Yang ketiga adalah larangan spekulasi dan ketidakpastian atau horor. Dengan melarang spekulasi dan ketidakpastian, Islam menghindari kemungkinan horor tersebut, seperti yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Kesimpulannya, bank konvensional menawarkan berbagai layanan seperti letter of credit (LOC), deposito, valuta asing, inkaso, remittance, dan transaksi derivatif yang mendukung transaksi keuangan internasional. Layanan ini mempermudah perdagangan global, pengiriman uang, dan pengelolaan mata uang asing. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, beberapa produk perbankan konvensional mengandung unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam syariah. Islam menekankan transaksi yang adil dan transparan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan konvensional tetap tinggi, oleh karena itu bank syariah diharapkan dapat mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah agar tetap kompetitif di era globalisasi. Inovasi dalam perbankan syariah menjadi tantangan untuk menyediakan layanan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga sesuai dengan ketentuan agama.